Teman-teman, banyak sekali orang menganggap bahwa IKN itu dibuat hanya untuk nama dan legasi bagi Pak Jokowi. Siapa bilang? Pak Jokowi itu nggak butuh IKN untuk membuat legasi atau mencatatkan namanya di papan sejarah Republik ini. IKN itu terlalu kecil hanya untuk itu gitu loh. Tanpa IKN, Pak Jokowi juga sudah akan meninggalkan jejak sejarah yang tidak akan bisa dihapus hanya dengan demonstrasi massal berjilid-jilid. Apa itu? Apa itu? Coba. Ini mungkin teman-teman nggak akan bisa menyadari ketika teman-teman memang udah menempatkan diri untuk membenci Pak Jokowi. Tapi satu fakta ini sudah saya katakan tidak akan bisa dihapus walaupun dengan demo berjilid-jilid. Apa itu? Karakter kepemimpinan yang sederhana. Walah bang, itu gimmick. Nanti dulu soal gimmick. Saya akan jelaskan bahwa kata-kata gimmick itu akhirnya tidak akan penting. Kenapa? Begini. Kita lepaskan dulu bahwa itu gimmick ataupun tidak ya. Tapi bahwa karakter kepemimpinan sederhana ditampilkan Pak Jokowi kepada publik, maka itu menjadi standar baru kepemimpinan di negara kita. Contoh, apakah teman-teman pernah membayangkan bahwa pemimpin itu harus tampil sederhana sebelum Pak Jokowi hadir 2014? Sebelum 2014, ketika kita melihat Presiden SBY misalnya membangun perkemahan yang sedemikian megah di tempat pengungsian Gunung Sinabung 2010. Itu hal yang biasa aja. Adakah yang mempersoalkan? Tidak. Tapi coba sekarang itu dilakukan. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan kritis. Wah, masa di pengungsian dia tidak mau dekat dengan rakyat? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada standar baru yang ditempatkan oleh Pak Jokowi. Yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi. Misalnya kita bicara tentang pejabat yang korup. Kalau dulu cara pemberantasan korupsi oleh KPK itu hanya berdasarkan temuan-temuan. Baik temuan dari BPK, BPKP, pengawas-pengawas keuangan internal, dan sebagainya. Temuan dari PPATK misalnya. Temuan lah pokoknya. Tapi kalau sekarang, salah satu cara yang paling ampuh untuk melihat seseorang itu korup atau tidak adalah dengan laporan harta kekayaan, cara hidup, gaya hidup, keluarganya, itu dilihat oleh netizen dan masyarakat Indonesia. Ketika ada yang dianggap berlebihan, maka itu akan diindikasi ada korupsi di sana. Dulu sebelum Pak Jokowi masuk menjadi presiden di negara kita, bahkan sebelum dia menjadi gubernur, apakah ini pernah kita persoalkan? Tidak. Bagi kita dulu, gaya hidup pemimpin yang mewah dan megah itu adalah hal yang biasa dan wajar. Anda harus akui itu. Tapi sekarang itu kita kecam. Bahkan pemimpin yang berkeliling naik helikopter aja sekarang kita kecam. Dulu itu biasa loh. Itu biasa. Kalian sadar nggak itu dulu biasa? Tapi sekarang itu kita kecam. Kenapa? Karena Pak Jokowi menampilkan standar baru. Nah sekarang kita masalah gimmick-gimmicknya. Pencitraan kata orang. Saudara-saudari, pencitraan itu dilakukan kalau misalnya Pak Jokowi punya kepentingan tertentu. Nah sekarang masalahnya, Pak Jokowi sampai detik ini masih melakukan itu. Di mana letak pencitraannya? Saat dia sudah dipastikan tidak akan bisa menambah periode, saat dia dipastikan sudah tidak akan punya kemungkinan untuk berkuasa, dia tetap menampilkan itu. Itu namanya bukan pencitraan. Dan seandainya kalian tetap menganggap itu pencitraan, bahwa pencitraan itu dilakukan Pak Jokowi berhasil membuat masyarakat berpikir kritis tentang gaya hidup pejabat yang royal. Anda paham? Jadi apa gunanya IKN kalau hanya untuk dianggap menjadi catatan legasi bagi Pak Jokowi? Nggak penting. Maka IKN harus kita lihat sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mencari nama bagi presiden. Karena presiden tanpa IKN sudah menjadi seseorang sosok yang besar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional. Kira-kira begitu.